Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Hasrat Pak Hasyim mulai melambung tinggi. Lihat waton, bodinya demplon. Burung Pak Hasyim mulai terbang tinggi. Baru bebas dari sangkarnya. Pengacara kondang Hotman Paris turut mengomentari pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari gara kasus asusila. Bahkan Hotman memperingatkan Presiden Jokowi untuk memastikan betul fakta-fakta persidangan sebelum menerbitkan kepres pemberhentian Hasyim. Peringatan ini disampaikan Hotman dalam unggahan di akun Instagram pribadinya pada Kamis 4 Juli. Salah satu fakta persidangan, DKPP mengungkap bahwa CAT korban asusila Hasyim mendapatkan paksaan untuk melakukan hubungan intim. Terlebih CAT disebut sempat mengalami masalah kesehatan fisik setelah melakukan hubungan intim dengan Hasyim. Adapun CAT periksa kesehatan ke dokter umum pada 18 Oktober 2023 lantaran mengalami gejala. Lantas, CAT menghubungi Hasyim melalui pesan WhatsApp pada 31 Oktober 2023 silam. Pesan itu berupa permintaan agar Hasyim memeriksa kesehatan sebagaimana dianjurkan oleh dokter. Sementara itu, Hasyim membalas pesan tersebut dengan kalimat romantis. Tidak berhenti di situ, Hasyim Asy'ari mengirimkan hasil pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di Indonesia. Di satu sisi, Hotman Paris menyoroti hubungan badan yang dilakukan antara Hasyim dan CAT. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo memeriksa fakta persidangan sebelum menandatangani kepres. Apakah benar CAT mengirim pesan dan meminta agar Hasyim memeriksa kesehatan hingga mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia? Jika benar ada pesan tersebut, Hotman pun mempertanyakan apakah hubungan intim tersebut merupakan sebuah paksaan atau mau sama mau. Halo Bapak Presiden Jokowi, Ketua KPU dipecat oleh DKPP atas dasar katanya melakukan paksaan hubungan intim dengan si pengadu si wanita yang dari Belanda. Pertanyaannya, sebelum Bapak Jokowi menandatangani kepres, mohon dicek temuan fakta persidangan. Benar nggak? Ini pertanyaannya, bukan tuduhan. Benar nggak si pengadu itu pernah ngechat, pernah WA Ketua KPU meminta agar diperiksa apakah Ketua KPU itu mengidap penyakit kelamin tertentu yang hanya ada di Asia. Kalau ada chat dari seorang wanita seperti itu kepada seorang laki, pertanyaan, apakah itu hubungan intim dipaksakan atau mau sama mau? Ya. Yang kedua, benar nggak selama persidangan DKPP si cewek itu ngotot tidak boleh dipublikasikan identitasnya? Tapi setelah dia menang, sekarang sudah viral di mana-mana, dia nongol di mana-mana. Pak Jokowi, hati-hati, jangan sembarang tanda tangani kepres. Presiden Joko Widodo buka suara terkait Ketua KPU Hasyim Asy'ari dibebas tugaskan dari jabatannya setelah terbukti melakukan tindakan asusila. Jokowi menghormati keputusan DKPP terhadap Hasyim. Jokowi menuturkan bahwa pemecatan Hasyim Asy'ari tidak akan mengganggu proses Pilkada serentak 2024. Pemerintah akan memastikan Pilkada akan berjalan dengan baik. Dengan kesempatan itu, Presiden Jokowi juga memastikan akan menekan kepres soal pemberhentian Hasyim. Namun ia mengatakan bahwa kepres masih dalam proses administrasi. Ia menyebutkan draft kepres yang akan ia tanda tangani itu belum sampai ke meja kerjanya. Ada seorang
Kaisang Pangarep yang hari ini belum genap usianya 30 tahun tapi sudah diloloskan oleh Mahkamah Adik dan kemudian diakomodir oleh Hasyim Asy'ari. Itu beberapa saat sebelum Hasyim Asy'ari dipecat. Jadi tampaknya tugas terakhir Hasyim Asy'ari adalah meloloskan Kaisang melalui MA yang kemudian diakomodir oleh KPU. Tapi apa yang terjadi? Respon Kaisang atas dipecatnya Hasyim Asy'ari sungguh di luar nurul, sungguh di luar perkiraan kita semua. Tapi sebelum masuk pada Kaisang, ada yang menarik dari seorang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra, yang kemudian seperti yang membela Hasyim Asy'ari. Jadi kita akan lihat videonya bagaimana pembelaan seorang Habibur Rahman terhadap proses pemecatan Hasyim Asy'ari. Nanti kemudian kita sambung pada Kaisang yang tak tahu terima kasih sudah diloloskan oleh Hasyim, tentu dengan bersama MA ya. Tapi kemudian responnya sungguh tidak diduga. Kita akan simak sebuah video pendek pernyataan dari Habibur Rahman. Buzzer mulai live TikTok. Wah, Ale 86. Oh, ya betul. Saya buzzer rakyat. Saya buzzer rakyat. Yang akan saya lawan adalah buzzer rezim. Gitu ya. Kaisang tak tahu terima kasih. Sudah dibantu lolos oleh Hasyim, malah bilang begini. Nanti kita lihat. Sekarang kita lihat dulu Habibur Rahman yang tanpa berupaya membela Hasyim Asy'ari. Kita dengarkan. Kami belum mendapatkan putusan lengkap terkait permasalahan ini. Hukuman terhadap saudara Hasyim Asy'ari Ketua KPU RI. Kami berharap ya putusan seperti ini haruslah diambil dengan prinsip beyond reasonable doubt ya. Jadi harus tanpa keraguan-raguan sama sekali, harus berdasarkan pembuktian yang sempurna, berdasarkan setidaknya 2 alat bukti yang terang dan jelas ya. Tanpa itu semua maka kami khawatir proses penjatuhan hukuman seperti ini justru akan bermasalah ya. Kami berharap dalam 1-2 hari ini bisa mendapatkan salinan putusan tersebut ya. Ya, kurang lebih Habibur Rahman mengatakan bahwa persoalan DKPP yang memecat ketua KPU itu harus ada bukti sempurna. Harus ada bukti sempurna, harus ada minimal 2 alat bukti. Kan itu sudah dibuktikan di sidang DKPP. Bahkan ini mau dilanjutkan ke sidang pengadilan biasa, pidana ya. Dan kita kaget juga ini. Harus ada bukti yang sempurna. Maksudnya apa? Kan bukti-bukti sudah terang benderang itu Pak Habibur Rahman. Bagaimana screenshotan WhatsApp yang juga tidak bisa dielak oleh seorang Hasyim Asy'ari. Ada 7 rayuan maut. Nah, itu udah kita bahas juga ya. Dan banyak sekali bukti-bukti kebersamaannya. Gerindra tak terima, bahkan di berita Fusilat News judulnya begini, Gerindra tak terima putusan DKPP pecat Hasyim Asy'ari, tuntut alat bukti sempurna. Ini harus didorong oleh rakyat. Jangan kemudian karena dianggap berjasa, sudah meloloskan Gibran dan Kaisang, ini harus dilindungi. Wah, ngaco ini kalau begitu. Karena yang menarik begini, bahkan sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kaisang yang sudah dibantunya. Ini saya dapat kabar dari Detik News. Judulnya, Kaisang hormati putusan DKPP pecat ketua KPU. Itu yang terbaik. Jadi Kaisang mengatakan bahwa itulah yang terbaik dipecatnya. Padahal sesaat sebelumnya dia sudah meloloskan kamu Kaisang. Kita menghormati semua keputusan dari DKPP. Saya rasa itu yang terbaik. Jadi ya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena saya sudah beres diloloskannya. Kan begitu ya. Harusnya Anda bercermin berkaca pada bapakmu. Kalau ada yang begini-begini itu harusnya jawabnya, ya Anda tahu, gua tanya saya. Nah itu aman itu clear itu kalau jawabannya begitu. Tapi kalau disebut yang terbaik, maka kita pertanyakan bagaimana adab, etika, rasa tak tahu terima kasihnya seorang Kaisang yang sudah diloloskan. Tentu perbuatan Hasyim itu perbuatan yang bejat, layak dipecat. Tapi posisinya khususon bagi Kaisang, Anda sudah dibantu oleh Hasyim Asy'ari. Harusnya Anda minimal netral lah. Jangan bilang itu yang terbaik. Wah, repot kalau begitu. Atau memang Anda dididik untuk tidak tahu terima kasih. Seperti bapakmu yang kemudian meninggalkan PDIP.
di 1 tahun terakhir berbalik meninggalkan PDIP dan mengalahkan PDIP dalam tanda petik ya. Karena presiden usungan PDIP dikalahkan oleh presiden usungan Jokowi. Ini pengkhianatan luar biasa saya kira, kalau betul. Kecuali kong kali kong di belakangnya. Kecuali PDIP pun sebenarnya sedang bermain 2 kaki atau menggunakan topeng yang berbeda. Lain cerita itu. Lawan Rejim Mukidi, Budi Ari dalam podcast Total Politik pernah mengatakan bahwa Prabowo Gibran harus menang Pilpres. Kalau enggak, maka semua pendukung bakal masuk penjara. Nah ini juga menjadi persoalan penting buat kita. Bahwa apa yang menjadi perhatian kita hari ini, bahwa elit-elit politik bertarung di sana, saling sandera, kemudian saling mengancam akan dimasukkan ke penjara. Berarti oleh yang menang dong. Nah, Budi Ari kemudian tidak bisa mengelak juga dari pernyataan itu, bahwa itulah yang terjadi. Nah, kembali lagi pada Kaisang, kita sangat berharap proses demokrasi hari ini proses demokrasi yang membaik dibandingkan Pilpres kemarin. Kalau dibilang sempurna nggak mungkin lah, pasti jauh dari sempurna. Tapi membaik lah gitu. Money politik tetap pasti ada, tapi gimana caranya itu diminimalisir. Nah, sekarang kita lihat Kaisang juga sedang gundah gulana ya. Sudah diloloskan oleh Hasim, tapi tetap elektabilitasnya kecil dan sedang berpikir dia untuk masuk ke Jawa Tengah. Nah, saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga, terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh, ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut? Resiko orang ganteng, Mbak. Wah, ini orang cantik nih, Pak. Bisa masuk partai ya mungkin, partai ganteng. Ganteng dan cantik. Gimana, Ya, Pak? orang tua saya, keluarga, itu ibarat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan atau pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Artinya siapapun ya, kalau daftar KPU, harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Gara-gara isi khotbah yang dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari atau Bapak Pelecehan Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 17 Juni 2024 sehingga membuat tersinggung dan murkanya Raja Namrud. Melalui sidang DKPP pada tanggal 3 Juli 2024, Bapak Pelecehan Indonesia ini dipecat dengan kasus asusila. Kalau kita berpikir secara rasional, kenapa baru sekarang setelah pemilu Ketua KPU ini dipecat? Sementara sebelum pemilu, Ketua KPU ini sudah melanggar aturan yang sangat fatal sebagai Ketua KPU. Di antaranya dengan meloloskan putra kandung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan melanggar hukum dan aturan untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang lebih membagongkannya lagi, setelah dipecat dari Ketua KPU, Bapak Pelecehan Indonesia ini malah mengatakan bersyukur kepada DKPP atas pembebasan dari tugas-tugas beratnya sebagai Ketua KPU. Dari pernyataan-pernyataan Ketua KPU ini menangis saat membacakan kemenangan Prabowo Gibran, berkhotbah sifat binatang di hadapan Presiden Jokowi, mengucapkan syukur alhamdulillah atas pemecatannya sebagai Ketua KPU dalam kasus memalukan asusila. Ini menandakan kode atau sinyal bahwa walaupun dirinya bejat, tetapi tersandra oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga batinnya memberontak. Semoga kebenaran akan mencari jalannya sendiri, karena dialah yang tahu persis apa yang terjadi sesungguhnya. Ketika tahu Bapak dituduh terlibat kasus tersebut. Ya, risiko orang ganteng, Mbak. Ya, mungkin cukup. Ganteng dari mana? Pala botak, moral rusak, lembaga negara hancur karena ulah Anda. Pelaku tindakan asusila terhadap bawahan itu perbuatan tercela botak. Memang di dunia ini panggung sandiwara, tapi yang namanya bangkai busuk lambat laun akan terungkap juga. Anda telah merempar tai ke muka rakyat Indonesia. Orang begini bukan hanya dipecat, tapi harusnya diadili, dipenjarakan, audit juga tuh harta kekayaannya. Saya nggak percaya orang bejat moralnya rusak seperti ini, jujur dan nggak nilep anggaran pemilu. Tolong tuh BPK, KPK, bergeraklah ya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih.